Baik, kita lihat sekarang, nanti lihat di halaman 35, kita baca sampai halaman 43. Buka di buka harta haram. Halaman 35 sampai 43. Nanti jika hari ini biasanya kan pagi banyak pertanyaan seperti pembahasan kemarin ya. Kalau seandainya tidak cukup waktu, nanti bisa bergabung dengan Telegram ya. Ada Telegram kami buat dengan grup Rumaiso Fikih Muamalat. Nanti akan terbagi, ada grup ikhwan, ada grup akhwat. Nah, ringkasan yang biasanya saya ketikkan, saya setiap kali kajian insya Allah akan ketik. Nanti saya masukkan di grup tersebut. Cari aja di grup karena grupnya publik. Jadi kalau di Telegram tinggal cari dengan kata kunci ya, Rumaiso Fikih Muamalat, ikhwan akhwat. Nanti ikhwan masuk di grup ikhwan, akhwat masuk di grup akhwat. Dan nanti ada sesi tanya jawab, saya beri kesempatan. Ya, seluang saya jawab. Namun kalau saya lihat ada yang penting saya segera jawab. Ada yang tersisa saya akan nyusul jawabnya juga, baik dengan suara atau ketikan, atau saya jawab dengan tulisan saya di rumaiso.com. Kemudian bisa sebarkan ini ke yang lainnya juga ya. Ini alhamdulillah sudah ada di 2 grup tersebut. Akhwat ada 2.241 member, ikhwan ada 1.505 member. Dan nanti kalau ada tugas-tugas atau ada kuis, ya saya letakkan di situ untuk selanjutnya. Ada juga sebenarnya kita punya grup parenting Ruqayyah, ya. Nanti kalau pas pelajaran sore saya akan share itu. Dan juga kita punya grup bahasa Arab. Saya bahas nahwu dan sorof sekaligus. Nahwu itu ada pelajaran di kitab Al-Muyassar, sebentar lagi selesai, mudah-mudahan pekan ini, kalau enggak pekan depan. Kemudian ada kitab Al-Kafi, kita sudah sampai ke jilid kedua. Baik, pemirsa sekalian, kita lanjut. Linknya tadi, link Telegram saya letakkan kalau yang mendengar langsung via YouTube, ada di deskripsi. Di deskripsi, klik aja nanti di bagian dalam deskripsi dari video ini, itu ada link yang saya berikan. Tinggal diklik untuk ikhwan, klik untuk akhwat, sudah disertakan di situ. Baik, lihat halaman 35. Nah, sekarang kita kan sudah tahu dampak harta haram itu bagaimana ya. Dampak harta haram itu seperti apa. Nah, sekarang solusinya gimana biar kita tidak kena dampak jelek dari harta haram. Kemarin sampai 7 itu disebutnya oleh Ustaz Irwandi. Ya, 7 poin. Ya. Yaitu yang pertama, harta haram itu punya dampaknya termasuk mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Kemudian yang kedua, menyelisih perintah Rasul dan memakan yang haram, membuat kita tidak semangat dalam beramal soleh. Kemudian yang ketiga, mencontoh tingkah laku Yahudi, karena kebiasaan orang Yahudi biasanya makan yang haram, padahal mereka itu al-maghdub alaihim. Kemudian yang keempat, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Yang kelima, doa tidak dikabulkan dan ibadah lain tidak diterima. Doa tidak dikabulkan, ibadah lain juga tidak diterima karena yang haram ini. Ada sholat situ, zakat, sedekah, haji, umrohnya. Padahal kita tahu kalau untuk doa itu ada 4 faktor terkabulnya doa: bersafar yang melelahkan, kemudian rambut kusut dan pakaian berdebu, menandakan sangat butuh pada pertolongan. Kemudian ketiga, mengangkat tangan ke langit, memohon pada Allah. Yang keempat, menyebut nama Allah. Namun karena ada harta haram, membuat doa itu sulit terkabul. Kemudian yang keenam itu harta haram menyebabkan kita hina, mundur, terbelakang. Kemudian yang ketujuh, harta haram menyebabkan musibah dan azab itu datang. Baik, pemirsa sekalian, kita cari solusinya sekarang. Apa solusinya? Ya, tentu solusi paling mudah, kesimpulannya yang paling mudah, saya kedepankan ini, yaitu mari kita belajar. Nah, coba lihat di halaman 35, baca. Untuk menghindari fenomena di atas, sejak zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah diambil kebijakan preventif. Beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal haram dalam jual beli. At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan perintah. Lihat ya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu sampai mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengetahui halal haram.
dalam hal jual beli. Masya Allah, saking ketatnya. Kenapa kok sampai pedagang itu diusir seperti itu? Karena kalau mereka tidak mengetahui halal haram, mereka jual sebebasnya gitu. Jual mungkin barang najis, jual mungkin dengan cara menipu, jual dengan cara mengelabui, ya, jual hal yang memudaratkan orang lain. Itu dampaknya kalau pedagang tidak mengetahui seputar hukum jual beli atau hukum muamalah. Maka ada perkataan Umar bin Khattab diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Coba baca. Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din atau muamalat. Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din atau muamalat. Ya, terus juga diriwayatkan. Juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar. Lalu beliau menguji mereka satu persatu. Saat beliau dapati di antara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal haram tentang jual beli, beliau melarangnya masuk ke pasar seraya menyuruhnya mempelajari fikih muamalat. Bila telah paham, orang tersebut dibolehkan masuk pasar. Yang diriwayatkan oleh Imam Malik ya. Ini Umar juga memerintahkan pada para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar, lalu beliau menguji mereka satu-satu. Saat beliau dapati mereka tidak mengerti halal haram, beliau melarangnya masuk ke pasar. Sampai dibuat aturan seketat itu. Nah, terus juga diriwayatkan dari Abu Laits wafat 373 Hijriah, ia berkata, la yahilu li rajuli ayashtaghila bil bai'i wasyira'i man lam yahfaz kitabal buyu. Seorang laki-laki tidak halal melakukan akad jual beli selagi dia belum menguasai bab fikih jual beli. Nah, lihat ini patut dicatat penting nih. Yang punya buku ya stabilo misalnya ya. Yang nggak punya buku bisa catat kalimat ini baik-baik. Abu Laits itu berkata, seorang laki-laki tidak halal melakukan akad jual beli selagi dia belum menguasai bab fikih jual beli. Ya, ingat itu baik-baik. Sampai menguasai bab fikih jual beli. Ya, itu diingat poin quote yang sangat ya mengena sekali pada kita. Kita kadang seperti itu ya, kita jalani sesuatu tidak tahu itu masalah hukum seputar itu. Ini masalah jual beli nih. Misalnya lagi masalah mendidik anak nih. Kita nggak tahu sudah punya anak, sudah berkeluarga, nggak tahu pembahasan itu. Sudah nikah, nggak tahu pembahasan fikih nikah bagaimana. Ya, setiap malamnya kan saya bahas itu karena anak-anak muda ini biar punya persiapan sebelum masuk nikah. Sampai beberapa kali pertemuan ini kita bahas masalah talak gitu. Karena ini penting untuk dijelaskan. Ya, penting banyak yang tahu tentang itu. Ya. Ya, masih di halaman 36 lagi dari cetakan 23, silakan baca lagi. Muhammad bin Hasan. Juga diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, ia berkata, wa ala kulli tajirin yahtatu li dinihi ay yastashiba fakiyan dayinan yushawiruhu fi muamalatihi. Setiap pedagang yang kuat memegang agama wajib dia minta didampingi oleh ahli fikih muamalat yang takwa agar si pedagang dapat bermusyawarah dengan ahli fikih tersebut tentang transaksi yang dia lakukan. Ya, coba ada poin nggak? Ini saya perbaiki nanti. Ada Marun Suterwan disuruh perbaiki kalau ada yang keliru. Ya. Saya beri catatan karena kemarin Ustaz Irwandi suruh beberapa poin yang ada salah-salah cetak, saya laporkan ke beliau. Karena dulu buku ini juga sempat kita koreksi gitu. Baik, lihat ya, setiap pedagang yang kuat memegang agama wajib dia minta didampingi oleh ahli fikih. Jadi
dia sebenarnya tidak terjun langsung, mungkin dia tidak kuasai detail, tetapi dia punya ustadz, punya kiai, punya ulama, syekh gitu ya, dampingi dia. Ada problem apa masalah jual belinya, dia tanyakan. Dia jual beli offline nih, dia punya toko beras. Nah, dia punya ustadz yang nanti tempat bertanya. Atau dia berteman dengan ustadz tersebut. Atau dia punya kontaknya, nanti nanya-nanya selama tidak mengganggu gitu ya. Atau kalau ada kajian seperti ini, dia luangkan waktunya. Ada sekolah fikih muamalat seperti ini, dia luangkan waktunya. Atau mungkin ya, dia hadiri majelis ilmunya langsung. Nanya-nanya tentang itu, masalah-masalah tentang masalah fikih muamalat ini, bisa. Ya, jadi ini ahli fikih, punya ahli fikih yang menemani. Ya, untuk dia memahami transaksi. Jadi, kalau Muhammad bin Hasan itu sarankan orang yang berdagang ya. Berdagang harus punya ya ahli fikih muamalat. Untuk ya tempat dia bertanya. Ya. Muhammad bin Hasan katakan seperti itu. Ini quote yang luar biasa lagi. Terus selanjutnya. Tradisi ini masih berjalan hingga abad ke-8 Hijriyah di negara-negara Islam. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Hajj, ulama mazhab Maliki, wafat tahun 737 Hijriyah. Ya, aturan yang tadi itu. Masuk pasar harus belajar dulu. Ini sudah berlaku sampai tahun 8 Hijriah. Maaf, abad ke-8 Hijriah. Abad ke-8 ya, tahun 800-an Hijriah berarti ya. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Hajj. Dia ulama di abad ke-8. Dia wafat tahun 737 Hijriah. Langsung artinya, aku mendengar guruku Abu Muhammad rahimahullah berkata bahwa dia masih menemukan di Maroko seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual beli atau muamalat barang yang didagangkannya dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangnya serta bagaimana caranya menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab, dibiarkan tetap berdagang, dan jika tidak bisa menjawab, maka petugas menyuruhnya meninggalkan pasar seraya berkata, kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram. Nah, lihat tuh, sampai ada yang sidak ke pasar. Sidak ini bukan telusuri barang-barangnya, enggak. Ini tanya, ini dia uji. Setiap pemilik toko diuji tentang masalah muamalah. Ditanya ini kamu bisa jawab, ditanya ini bisa jawab enggak? Bagaimana tentang riba, transaksi ini kamu ngerti enggak? Jika pedagang dapat menjawab, dia tetap berdagang. Namun jika tidak bisa, disuruh meninggalkan pasar. Pergi kamu dari pasar ini. Ini sudah berlaku sampai abad ke-8 Hijriah ya. Abad ke-8, bukan tahun ke-8 ya. Abad ke-8 Hijriah. Ya. Ini kata Ibnu Al-Hajj tadi. Terus berikutnya. Selain petugas resmi negara, istri-istri para salaf juga turut berperan mengingatkan suami mereka setiap akan keluar rumah untuk mencari nafkah dengan bisikan. Nah, lihat ya, istri para salaf itu sampai berkata pada suaminya yang mencari nafkah. Ya. Kanat adatun nisa'i fi salafi kana ar-rajul idza kharaja min manzilihi taqulu lahu imra'atuhu aw ibnatuhu iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru 'alal ju'i wad-darri wala nasbiru ya wala nasbiru 'alan nari. Nah, ini ada kata lagi yang salah, 'alan nari. Ya, baca. Al-Ghazali berkata, merupakan kebiasaan para istri kaum salaf apabila suami-suami mereka hendak keluar dari rumah mencari rizki. Mereka berkata, kami mampu bertahan menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah. Nah, lihat tuh kalian, ini bisa para istri yang dengar pagi ini juga bisa mencatat kalimat ini baik-baik ya. Katakan pada suami kayak gini, kami mampu bertahan menahan lapar. Ya, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah. Ya, ini ucapan yang indah ini diriwayatkan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Khalikan. Diriwayatkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ya, Ulumuddin dan Ibnu Khalikan dalam Wafayatul A'yan
wafayatul a'yan. Ingat ya, istri para salaf katakan kepada suami, istri para salaf sampai berkata pada suaminya yang mencari nafkah tadi. Ya, saya ulang kalimatnya lagi. Iyyaka wa kasbal haram. Ya, disuruh tadi di sini kalimat itu tidak terjemahin ya. Iyyaka wa kasbal haram. Hati-hati dengan harta haram. Fa inna nasbiru 'alal ju'i wad dharri. Kami mampu bertahan menahan lapar dan mudorot lainnya. Wala nasbiru 'alan nari, akan tapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah. Ya, diingat itu baik-baik di halaman 37 ini. Ini kalimat yang luar biasa. Ya, terus baca. Dan juga ucapan dan juga termasuk solusi untuk keluar dari harta haram ini, kesadaran umat Islam untuk mempelajari dinnya tentang fikih muamalat. Ya, kita lihat perkataan Al-Qarafi. Al-Ghazali hakal ijma' wa Syafi'i fi risalatihi hakau aidan fi anna al-mukallafa la yajuzu lahu ayyuqaddima ala fi'lin hatta ya'lama hukmullahi fihi faman ba'a wajaba alaihi ayata'allama ma'ayyanahu Allah wa syarahu fil bai'i wa man ajara wajib alaihi ay yata'allama ma syaraha Allah ta'ala fil ijarati wa man qarada wajib alaihi ay yata'allama hukmallahi ta'ala fil qiradi wa man ta'allama wa amila bi muqtada ma alima ata Allah ta'ala ta'ataini wa man lam ya'lam wa lam ya'mal faqad asallaha ma'siyataini wa man alima wa lam ya'mal bi muqtada ilmihi faqad ata Allah ta'ala ta'atan wa asahu ma'siyatan. Al-Ghazali menukil ijma' dan juga Imam Syafi'i bahwa seorang mukallaf tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Orang yang hendak berjual beli wajib mempelajari syariat Allah tentang jual beli yang akan dilakukannya. Orang yang akan melakukan transaksi ijarah, dia wajib mempelajari hukum Allah tentang ijarah. Orang yang ingin melakukan transaksi mudharabah wajib mempelajari syariat Allah tentang mudharabah. Mudharabah di dalam perkataan ini disebut dengan dalam perkataan Al-Qarafi dengan al-qirat. Al-qirat. Ya. Al-qirat mudharabah. Jadi siapa yang mau jual beli, ya dia harus kuasai fikih jual beli. Dia mau ijarah, menyewakan, maka dia kuasai fikih ijarah. Siapa yang mau terlibat dalam transaksi mudharabah, dia bagi hasil, dia mau berbisnis, mau investasikan hartanya, ada yang kembangkan uangnya tadi, ya, dia serahkan kepada pelaku usaha, pada mudharib, maka dia harus kuasai juga fikihnya. Dan siapa yang mempelajari serta mengamalkannya sesuai dengan ilmunya, sungguh dia telah mentaati Allah 2 kali taat, yaitu 2 kali taat. Ya, ini karena dia pertama lakukan taat. Yang pertama apa? Belajar tadi. Yang kedua, dia mengamalkan ilmu. Jadi seperti sekarang kita ikuti sekolah fikih muamalat, kita belajar, ya, maka belajarnya sudah satu ketaatan. Terus kalau mengamalkan ilmunya lagi, itu ketaatan yang kedua, mengamalkan ilmu. Ya. Terus, dan siapa yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan, berarti tidak belajar, tidak mengamalkan, maka dia 2 dosa. Ya, dia punya 2 dosa di situ. Jika tidak belajar dan tidak mengamalkan, sudah nggak belajar, salah lagi. Ada 2 dosa, ya. Ada 2 dosa di situ. Nah, terus sebenarnya ada kalimat lanjutannya ini. Itu dia 2 dosa. Wa man alima, lantas ada lagi orang yang siapa yang belajar, ya, belajar walam ya'mal, namun tidak mengamalkan. Jadi sudah belajar, misalnya pagi ini dia sudah belajar dan sudah ketahui halal haram, dia tidak mengamalkannya bimuqtada ilmi, sesuai konsekuensi ilmunya tadi, maka faqad atallaha ta'atan wa asahu ma'siyatan, maka ia telah taat dalam hal ilmu, tetapi dia durhaka karena tidak mengamalkan ilmu. Ya, jadi ada bagian yang di sini Ustaz Irwandi tidak terjemahkan. Ya, terus
Baca lagi. Dalam rangka ikut serta mencegah terjadinya dampak buruk dari maraknya peredaran harta haram, maka dirasa sangat penting membahas harta haram dalam muamalat kontemporer, mengingat permasalahannya lebih rumit dan tidak terdapat dalam literatur buku-buku fikih ulama terdahulu. Ya, karena ini perlu ada penelusuran lebih jauh dalam literatur buku-buku fikih ulama terdahulu. Sebagaimana kata Ustadz Irwadi kemarin hari Sabtu yang saya diskusi langsung dengan beliau katakan bahwasanya memang yang disebutkan dalam buku ini sebagian adalah hasil ijtihad beliau, tapi ada fatwa-fatwa yang beliau serahkan di situ, gitu. Beliau cantumkan di situ. Ya, tidak terlalu memaksa juga buku ini, kata beliau. Beliau tidak memaksakan pendapatnya di sini, yang mau mengikuti silakan, yang tidak juga silakan. Namun kan ada pertimbangan dalil-dalil. Kita tidak ikut pendapat seenaknya kita, semaunya kita saja.